Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alaihi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manar dan pimpinan cabang Muhammadiyah Paraan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat, Allah masih memberikan rezeki, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kemampuan dan kemauan. Bukan hanya kemampuan dan kemauan kita dalam menjalankan hal yang wajib, yaitu sholat jamaah, sholat maghrib, tapi salah satu amalan wajib yaitu bertolabul ilmi, yang insyaallah dengan niat kita bukan hanya untuk bersolat jamaah, tapi kita juga setelah itu melaksanakan hal yang wajib yang lainnya, yaitu bertolabul ilmi. Semoga Allah meridhai kita, semoga Allah memberikan tambahan ilmu, dan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk kehidupan kita, perjalanan hidup kita hingga ajal menjemput kita. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita juga termasuk pengikut beliau yang selalu istiqomah, yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran, tuntunan dan syariat yang beliau bawa, ajaran dan tuntunan yang beliau ajarkan kepada kita semua. Walaupun kita semua saat ini belum bertemu dengan Rasulullah, tapi dengan kita selalu istiqomah, berusaha ikhtiar untuk selalu menjalankan tuntunan dan ajaran beliau, kelak di yaumul qiyamah kita akan bertemu dengan beliau, dan semoga kita semua dalam satu surga dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini mohon maaf, yang harusnya mengisi di sini sinten nggih Pak? Ustadz Agus. Kalau Ustadz Agus gak ada, biasanya sinten? Mboten. Ustadz Ja'far nggih. Ya. Mungkin kalau Ustadz Agus dan Ustadz Ja'far biasanya mengisi dengan kitabnya, kitab yang beliau bawa. Tapi pada malam hari ini sebenarnya tadi juga mau bawa kitab, tapi mungkin di sini sudah lengkap karena kitab Al-Quran. Jadi saya hanya mungkin ini sudah pernah dipelajari di masjid ini, yaitu tentang hadis Arba'in An-Nawawi, yang hanya 40 hadis. Tapi di 40 hadis itu semua kalau kita kaji satu persatu, itu termasuk salah satu bekal
yang mungkin bagi kita orang yang baru belajar 40 hadis itu cukuplah untuk agar kita selalu berjalan lurus ke depan untuk menuju jalan Allah. Dalam kesempatan ini saya tidak akan membacakan 40 hadis full, karena kalau hadis pertama pasti sudah tahu semua, yaitu hadis tentang niat, innama a'malu binniyat. Tapi dalam hal ini sebagaimana yang Rasulullah wasiatkan kepada kita semua, maka sebagaimana seorang orang tua yang berwasiat kepada anaknya, jadi saya akan membacakan sebuah hadis nomor 19 di kitab Hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi, yaitu tentang wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ketika zaman dahulu, ketika wasiat ini datang kepada Ibnu Abbas itu belum seumuran dengan saya, bahkan di bawahnya, dia masih muda dan masih dikatakan belum menjadi pemuda dan belum sampai remaja. Jadi ini kalau kita masukkan ke dalam diri kita masing-masing, kalau sebagai orang tua, maka wasiat orang tua kepada anaknya. Kalau sebagai anak adalah nasihat orang tua, nasihat yang harus didengar anak dari orang tuanya. Sebenarnya hadis ini sangat simpel kalau kita hanya membaca artinya, tapi semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Hanya sebuah hadis yang insya Allah nanti termasuk saya, termasuk kami bisa mengingat tentang hadis ini, karena kalau nanti dimaknai sangat dalam sekali. Baik, akan saya bacakan. An Abi Al-Abbasi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari bapaknya Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di sini tertulis anhuma, berarti di sini yang meriwayatkan adalah bapaknya Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas. Qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya ghulam inni uallimuka kalimatin ikhfadillaha yakhfadka ikhfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuf rawahu Tirmidzi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ini Ibnu Abbas berjalan di belakang Nabi pada suatu hari. Kemudian Nabi berkata kepadaku, kepada Ibnu Abbas, ya ghulam. Nah, bukan ya syabab, tapi ya ghulam, hai anakku, inni u'allimuka kalimatin, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat.
Yang pertama adalah ikhfadillaha yakhfadka, ikhfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Dia Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia Allah di hadapanmu. Kalau ini dimasukkan ke hal-hal tentang akhirat, maka kita menjaga amal-amal dan ibadah-ibadah kita. Kalau kita masukkan ke hal-hal dunia sebagai penunjang akhirat, maka menjaga Allah itu maksudnya menjaga apa yang Allah berikan kepada kita semua. Entah itu yang kita pakai, entah itu yang kita makan. Yang kita pakai, yang kita makan, cara mendapatkannya juga harus kita jaga kehalalannya. Yang kedua, mohon maaf, saya bacakan ayat hadisnya mohon. Yang kedua, hampir sama, hanya bedanya kalau tadi menjaga, sekarang meminta. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu mohon pertolongan, fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita sering membaca surat Al-Fatihah, kalau biasanya kita membaca surat Al-Fatihah, kalau sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, biasanya ketika sampai di situ, ketika sholat dalam sholat malam kita, karena kalau sholat 5 waktu biasanya kita mengikuti imam, gitu. Kalau dalam sholat malam kita, pernah nggak kita merenung ketika kita mendapati ketika dalam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kalau kita dalami itu, maka apa yang dikatakan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila kamu mohon pertolongan, maha pertolongan kepada Allah. Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Pernah Rasulullah SAW ditawari oleh malaikat Jibril. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Ditawari pertolongan oleh malaikat Jibril. Jawaban Rasulullah, ya, sekelas malaikat Jibril, ya. Malaikat yang selalu mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan wahyu kepada para manusia pilihan, para nabi dan para rasul. Ketika ditawari pertolongan oleh malaikat Jibril, jawaban Rasulullah, saya tidak butuh pertolonganmu, yang saya butuhkan adalah pertolongan Allah. Coba kalau kita, gitu, kita orang dikatakan soleh, kalau kita ditanya, gitu, Bapak Ibu soleh, nggih soleh, iman, nggih iman. Tapi keimanan dan kesolehan kita apakah seperti Nabi? Tidak toh? Seperti Rasul juga tidak, kiai juga tidak, ulama-ulama terdahulu juga tidak. Ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang lain yang mungkin tidak kita minta, biasanya kita lupa
Yang kita ucapkan bukan alhamdulillah dulu, tapi yang kita ucapkan apa? Ketika mendapatkan pertolongan dari orang lain, matur suwun. Nah, ini manusiawi, karena kita bukan manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk jadi nabi, rasul ataupun ulama lainnya. Tapi Rasulullah memang mengajarkan seperti itu, dan ini menjadi pengingat kita ketika ada tawaran pertolongan atau kita tidak sengaja ditolong, maka yang pertama kita ucapkan adalah bersyukur kepada Allah dahulu. Dan itu pun, dan saya pun juga sama. Kadang kalau pertolongan itu secara tiba-tiba, pertolongan secara tiba-tiba itu biasanya nggih niku matur nuwun. Sekarang kalau ditolong, mungkin kalau ditolong secara tatap mata atau tatap muka, itu mungkin kita bisa Allah langsung memberikan dia kepada kita, kita bisa bilang alhamdulillah. Tapi sekarang ini ketika kita minta tolong mohon maaf, ketika kita minta tolong apapun lewat HP, yang ketika sudah diterima pertolongannya, yang pertama apa? Jarang kita mengetik alhamdulillah dulu, baru koma atau nanti di spasi bawahnya di enter baru bilang matur nuwun Pak, matur nuwun Bu. Tapi pasti yang pertama diucapkan di sini di HP yang ditulis adalah matur nuwun. Nggih mboten? Nah, monggo kita rubah hal itu. Ya walaupun itu mungkin di hati kita sudah istilahnya sudah bersyukur kepada Allah, tapi mari kita jaga, kita contoh Rasulullah. Setingkat malaikat saja ditolak oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu lebih percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang penciptanya. Kemudian nasihat Rasulullah atau wasiat Rasulullah yang ketiga adalah wa'alam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Wa'lam, ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul, ya, ini semua orang baik di sini, untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan atau kebaikan, ya, untuk memberikan. Jadi semua ini ingin memberikan kepada satu orang, ya. Si A duduk di sini ingin diberikan suatu kebaikan atau keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Jadi ketika kita berkumpul di sini, kita memang berbaik sangka kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi dalam hal ini, dalam berbaik sangka itu juga sudah baik, tapi kita harus percaya dengan Allah. Belum tentu orang-orang baik ini, ya mohon maaf, belum tentu orang-orang baik yang berkumpul di sini akan memberikan keuntungan atau kebaikan pada satu orang tersebut. Karena apa? Qad katabahullahu laka. Karena yang menentukan kebaikan ataupun bukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu juga sebaliknya, wa inijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Dan sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan untukmu, atau ada segerombolan orang yang ingin membahayakan kita, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada dirimu. Jadi
niki kagem sing napa? Yang merasa diri kita istilah bahasa Jawa sing jireh, sing wedinan. Maka kita harus percaya dengan ini. Nek yang pertama itu bagi orang yang terlalu pede, kesombongan. Wah ning kene wong apik kabeh, pasti nanti saya juga dapat kebaikan. Jangan bilang seperti itu. Karena belum tentu Allah memberikan kepadamu suatu kebaikan. Karena dia sudah sombong sendiri. Nah, mungkin Allah tidak akan memberikan kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika ada orang yang minder atau yang apa, ini diingatkan oleh Allah lewat Rasulullah. Dalam suatu perkumpulan ada satu orang yang merasa dirinya itu terancam di satu kelompok tersebut. Kalau dia tidak yakin dengan Allah, kalau dia mungkin belum pernah belajar hadis ini, dengan wasiat Rasulullah ini, maka dia pasti akan ketakutan dan dia sebelum merasa sakit dia sudah sakit. Sebelum disakiti dia sudah sakit duluan. Tapi ketika dia sudah belajar ini, maka insya Allah sudah mendengar hadis ini dan mempelajari hadis ini, maka ketika dia dalam lingkungan, mohon maaf, yang dianggap lingkungan jahat di situ atau perkumpulan orang-orang yang membahayakan dirinya, maka kalau dia percaya dengan Allah, maka insya Allah hal-hal yang membahayakan itu akan Allah hilangkan darinya. Rufi al-aqlam wa jafatis sufuf, segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Nah, dari 3 hadis ini, 3 wasiat ini, ada tambahan satu yang riwayatnya hampir sama, yang diriwayatkan selain Imam At-Tirmidzi. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamaka. Hendaklah kamu selalu mengingat Allah, menjaga Allah. Tajidhu amamaka, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Jadi kita akan selalu, diri kita ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan selalu mengiringi kita. Bukan kok terus dari 100 orang Allah menjadi 100, bukan. Tapi kita akan merasa terjaga. Ta'aruf ilallahi fir raja ya'rifka fisyiddati. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang. Wa'lam annama lam akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Nah ini, hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang atau di waktu senang. Niscaya Allah akan mengingat kamu di waktu yang sempit. Kemudian ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu tidak akan menimpamu, dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah sungguhnya kemenangan menyertai kesabaran, dan sungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini, ketika apa yang semestinya tidak menimpa kamu, sebelumnya jika kita mengingat Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengingat kita di waktu sempit. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu, mohon maaf, dulu, tidak sekarang ya, insya Allah kalau sekarang sudah tercukupi. Dulu ketika ekonomi kita merasa belum tercukupi, kita dalam sehari kita punya uang 10.000, kemudian kita punya uang 50.000, kemudian
Niki mboten sah berinfak, tapi kita sedekah kepada saudara atau teman kita yang kelaparan. Nggih. Nek mboten kepada keluarga kita atau siapapun. Piyambak njajake kancane. Tumbas bakso rego 20.000 itu berapa persen dari 50 yang kita bawa? Ya, harganya bakso itu 20.000 dari uang 50.000. Berapa persen, Pak? 40%. Tapi ketika kita sukses, kemudian kita melihat saudara atau teman kita, pernah berpikirkah kalau pas kita belum kecukupan 40% kita gampang membagikan. Tapi ketika kita sukses, kita punya uang 500 juta, 5 miliar dan selanjutnya, pernahkah kita berpikiran sampai seperti itu 40% tak kayak kono? Biasanya nggih napa mboten? Iya napa? Tetep paringi sing napa jajake tetep 20.000 napa meningkat? Nah itulah kemanusiawian kita. Maka hal-hal seperti itu harus kita rubah. Ketika kita dalam masa sulit, kita bisa memberi lebih banyak kalau di persentase, maka mari kita rubah hal tersebut. Kalau dengan kita melihat wasiat dari Rasulullah ini, hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang. Kan kita sedekah, infak, itu kan salah satu bentuk kita mengingat Allah. Nah, dalam keadaan sempit saja kita bisa memberi, maka dalam keadaan lapang insya Allah Allah akan memberikan. Bukan hanya ketika, kan tidak mungkin kita pengen ketika kita sudah lapang kita pengen jadi orang sempit. Ketika kita sudah, mohon maaf, ekonominya sudah di atas, keinginan kita tetap tidak mungkin ingin langsung turun, tidak turun kan, tetap di atas. Maka salah satu dari wasiat Rasulullah ini, kalau lapang nanti sempitnya ditolong, apalagi ketika kita sempit, Allah pasti akan, kalau lapang kita memberikan lebih banyak, maka insya Allah kesempitan itu yang kita rasakan, insya Allah tidak akan kita rasakan lagi. Kemudian wasiat yang selanjutnya dalam riwayat selain Tirmidzi, ketahuilah apa yang semestinya tidak menimpa kamu tidak akan menimpamu, dan apa yang semestinya menimpamu akan terhindar darimu. Niki contoh paling gampang. Bapak Ibu dalam perjalanan kemanapun, naik apapun, kemudian lihat kecelakaan, lihat mobil ringsek, tapi ternyata orangnya sehat di luar. Nah itu ini. Tapi ketika kita melihat ada kecelakaan kecil, mobile nopo kendaraan roda duanya tidak apa-apa, tapi orangnya tergeletak pun ditutupi. Nah itu berarti hal ini yang terjadi. Apa yang semestinya tidak menimpa kita, maka insya Allah tidak akan tertimpa kepada kita. Tapi apa yang semestinya menimpa kita, maka kita tidak akan menghindar dari itu. Wajeng mohon maaf, si A pun menghindar kaya nopo, nek pancen nopo malaikat Israel niku wis jam semonten meninggalnya kecelakaan, tapi motornya tidak lecet satu pun, nggih meninggal. Salah satu ustadz dan ulama kita kan juga seperti itu kemarin kejadian toh. Habis Jumat mboten nopo-nopo, nek nonton kejadian seperti itu, wah saking enake. Meninggal, entah itu setelah khutbah, entah itu ke dalam keadaan rukuk. Kalau kita lihat nalar, maka dari nalar manusia, logika kita, hal seperti ini tidak akan mungkin. Nah, kemudian yang terakhir,
ketahuilah sungguhnya kemenangan itu menyertai kesabaran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah dan bala tentaranya itu sangat sabar. Berapa tahun mau membebaskan kota Mekah itu berapa tahun? Sejak hijrah sampai sudah mendapatkan wahyu, sana kamu pergi ke Mekah, insya Allah Mekah akan bebas, dan tanpa peperangan. Jadi kemenangan itu akan hadir ketika orang-orang itu atau manusia-manusia itu sudah punya atau merasa dirinya bersabar. Kemudian sungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan. Nggih napa mboten? Dhewe niku seneng riyen napa susah riyen? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ya kan? Sungguhnya dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Yang bersama adalah kemudahan. Berarti sama tidak redaksi Allah dengan redaksi Rasulullah yang di sini? Sangat sama. Dari hadis ini, dari redaksi ini, ya, hadis Arba'in nomor 19 tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada, walaupun bukan putranya, kepada seorang anak, tentang seorang muslim terhadap Tuhannya, dapat kita ambil pelajaran penting. Yang pertama, siapa yang menjaga batasan Allah, Allah akan menjaga dunia dan agamanya. Tadi disampaikan di awal, yang kita jaga ketika kita menjaga amal ibadah kita, maka Allah akan selalu memberikan jalan dalam kita menjalankan amal ibadah kita. Dan menjaga keduniaan kita untuk kebutuhan akhirat kita, maka insya Allah Allah juga akan menjaga ini. Dunia ini hanya sebagai apa yang Allah berikan di dunia ini, kita gunakan sebagai wasilah kita untuk agama, untuk menjaga agama kita. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil pelajarannya dalam surat At-Taubah ayat 67. Siapa yang tidak memperhatikan batasan dan aturan Allah, maka ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Sebagaimana dalam ayat tersebut, dalam ayat surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Artinya amal menjaga hak Allah, amalan menjaga Allah dibalas pula dengan penjagaan dari Allah. Bapak Ibu, niki waktu Isya sudah masuk atau belum? Mau lanjut dulu, kita selesaikan mohon. Oke, ini tinggal sedikit, kita ibrahnya saja. Kemudian wasiat dari Rasulullah tadi. Yang keempat adalah kita sebagai hamba hendaklah mengkhususkan ibadah dan isti'anah, permohonan pertolongan, hanya kepada Allah, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, sekelas malaikat Jibril tolak. Tapi ya kita juga nggak tahu
Biasanya nah itu kalau yang namanya pertolongan, kalau pertolongannya tiba-tiba yang tidak disengaja, itu mungkin kita terima nih, karena tidak disengaja. Tapi kalau pertolongan, Mas mriki tak tulungi, jawabnya nggih mengkirin atau apa, ya tapi pertolongan jenengan itu adalah wasilah dari Allah. Ngoten niku nek orang awam tersinggung mboten? Tersinggung ya. Nah, tapi dibiasakan, kalau kita memang sudah terbiasa, ya kita kalau memang ada yang niat menolong ya kita terima, tapi kita harus berdoa dan mohon kepada Allah. Kita tidak usah ungkapkan kepada orang tersebut karena takut kesinggung, maka kita ungkapkan dalam doa kita, ya Allah, pertolongan ini adalah pertolonganmu lewat si A, si B, si C dan si D. Nah itu akan ya istilahnya menolong kita juga. Karena banyak orang yang beranggapan dan banyak yang berpendapat kalau dapat pertolongan dengan terlalu mengagung-agungkan orang yang ditolong, niku mangke jatuhnya bisa ke syirik, menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi insya Allah kita semua tidak seperti itu, karena kita pasti tahu siapapun yang menolong itu adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibrah atau pelajaran penting yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah, hadis ini mengajarkan bagaimana kita mengimani takdir. Oke. Tadi Rasulullah bilang, ketika dalam suatu perkumpulan itu orang baik semua, kita berprasangka bahwa orang itu baik semua, tapi kita juga harus waspada. Belum tentu orang-orang, mohon maaf, orang yang dikatakan baik itu memberikan kebaikan kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Baik, saya lanjutkan. Ibrah yang kelima tadi, kita dalam hadis itu kita mengimani dengan takdir, lebih yakin dengan takdir, karena belum tentu yang di sekitar kita baik itu akan memberikan kebaikan untuk kita, keuntungan untuk kita. Karena yang memberikan keuntungan, kebaikan, bahkan yang memberikan, mohon maaf, hal-hal yang bahaya pada kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikelilingi atau kita dalam perjalanan kemudian kita merasa bahwa kita diikuti, entah itu begal atau orang jahat, tapi kalau kita yakin pada Allah, Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Kemudian yang keenam, kita sebagai hamba atau makhluk tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Itu yang harus kita yakini. Niat ketika seorang mampu itu memberikan pertolongan, maka jangan sampai hal itu menjadikan kesombongan bagi dirinya. Pernah Nabi Sulaiman, kita tahu Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya, raja, mau apapun pasti bisa. Ingin memberikan satu, minta kepada Allah, dia ingin mencukupi satu makhluknya saja. Dalam kisahnya ikan nun. Kemudian oleh Allah dikabulkan, ya silahkan. Tapi ternyata Nabi Sulaiman tidak bisa mencukupi makanannya dalam satu harinya. Bahkan sampai gudang yang beliau punya itu habis. Dan beliau baru merasa, oh ternyata saya tidak bisa mencukupi satu makhluk yang Allah ciptakan. Ini sama dengan kita. Kalau mohon maaf, bapak-bapak yang mencari nafkah, kita harus merubah kata-kata kita. Kita mencari nafkah bukan untuk mencukupi keluarga kita,
Karena yang membuat kita cukup, yang membuat keluarga kita cukup bukan si bapak yang bekerja. Mohon maaf, bapak-bapak bekerja masih ada yang dibantu ibu-ibu bekerja tidak? Nah, berarti kan tidak bisa mencukupi. Itu bisa dimaklumi. Coba kalau yang di rumah cuma bapak tok yang bekerja, mesti tambah sombong lagi itu. Tak cukupi, tidak boleh seperti itu. Karena yang bisa mencukupi ataupun tidak memberikan kecukupan itu hanya Allah. Yang bisa memberi manfaat dan mendatangkan madarat itu hanya Allah. Kita rubah ketika kata-kata kita, ya itu mungkin dalam emosi kita, entah itu emosi ke anak, entah itu emosi ke mohon maaf istri, weki wis tak cukupi, maka itu harus dirubah kata-kata itu. Semua yang kita lakukan itu kita ikhtiar, berusaha menjalankan tugas kita. Kalau bapak-bapak menjalankan tugas untuk menjaga, merawat keluarganya, merawat tanggungannya. Soal cukup dan tidak cukup kita pasrahkan kepada Allah. Dan kita pasti selalu berdoa apa yang kita punya bermanfaat untuk keluarga kita, gitu. Kemudian ibrah yang ketujuh, hal penting yang ketujuh adalah dari hadis tersebut, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 30, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini sebagaimana yang saya katakan tadi. Apapun itu, kalau belum tertulis, kalau tidak tertulis Allah, tertulis untuk kebaikan, maka jangan sampai kita berpikir bahwa, jangan sampai kita mengungkapkan bahwa orang-orang baik ini akan memberikan keuntungan kepada kita. Kita anggap mereka baik, tapi belum tentu memberikan keuntungan kepada kita. Kita harus berpikir orang-orang baik ini akan memberikan kebaikan, tapi kebaikan itu lewat Allah. Jangan langsung, wah itu orang, wah itu si A, wah itu mobilnya seperti ini, pasti akan memberikan seperti ini. Tidak mungkin seperti itu, karena sudah manusiawi. Ketika dia dalam keadaan sulit, maka nek ajeng jajake kancane jan saking entengi. Tapi nek pun mohon maaf, kalau sudah ekonominya sudah di atas, kadang ketemu mawon angel loh. Nah, ajeng minta bantuan ngoten mon, pun proposale paring nggih mriki mawon niku titip ketengene satpam. Wah jan, padahal mbiyen ketika mohon maaf ketika belum tercukupi ekonominya, mak bakso ning pinggir dalan wae teko etel mawon ta. Kemudian yang kedelapan adalah akibat dari sabar akan datang kemenangan, sebagaimana kesabaran para nabi dan kesabaran Rasulullah ketika mendapatkan kemenangan dalam setiap perangnya, bahkan dalam membuka kota Mekah. Di balik kesulitan ada kelapangan dan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, karena sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sungguhnya sudah kesulitan juga ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah atau kata surat nama lainnya Asy-Syarh ayat 5 sampai 6. Para ulama mengatakan seandainya kesulitan itu datang dan masuk dalam lubang ini, maka akan datang kemudahan dan ia turut masuk ke dalam lubang tersebut sampai ia mengeluarkan kesulitannya. Bapak Ibu pasti pernah mendengar cerita ada 3 orang yang terjebak dalam gua, gitu, terjebak karena ada batu yang melinding dan menutupi guanya.
Mereka pamer semua, tapi pamernya bukan kepada manusia lainnya, pamer kepada Allah, pamer amalnya. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan, untuk minta pertolongan kepada Allah. Si A minta pertolongan karena saya sudah memberi ini kepada orang tua, ada yang seperti apa. Nah, itu adalah hal-hal yang mereka yakini karena setelah kesulitan pasti akan membersamainya adalah kemudahan. Kemudian yang ke-9 adalah hadis ini menunjukkan bagaimana tawaduknya, rendah hatinya Rasulullah SAW karena mau bergaul dengan anak muda. Juga hadis ini menunjukkan sikap baik beliau pada Ibnu Abbas yang masih muda. Jadi pembelajaran kita antara orang tua dengan anak-anak, entah itu yang menjelang balik atau sudah balik atau dikatakan remaja atau yang sudah dewasa, maka bagaimana Rasulullah merangkul semuanya, tidak yang seumurannya bahkan yang lebih tua, tapi semuanya diajarkan. Dan Rasulullah pasti selalu mendoakan kepada anak-anak di sekitarnya. Buktinya Ibnu Abbas ini sudah didoakan sejak kecil, dan sampai sekarang kitab tafsir beliau, kitab tafsir Ibnu Abbas itu menjadi rujukan tafsir-tafsir lainnya. Kemudian yang ke-9, yang ke-10 adalah yang disampaikan adalah suatu yang penting karena di awal hadis tersebut disebutkan kepada Ibnu Abbas, sungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ini juga kalau kita masukkan sebagai ke dalam diri kita, nasihat-nasihat orang tua kita, mungkin yang sekarang sudah sepuh-sepuh sudah pernah dinasihati oleh orang tuanya. Nasihat-nasihat atau wasiat atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang tua kita terdahulu, itu semua sangatlah penting bagi kita. Dan mungkin saat ini, ya, bagi saya pribadi pun mungkin saat ini saya baru merasakan, oh ternyata benar apa yang dikatakan oleh orang tua kita dahulu. Dan saya termasuk orang yang ngeyel dulu ketika dikandani bapak nopo ibu niku. Wah mbok yo ora kok ngono gitu, Pak. Sampai ya mungkin sampai marah. Tapi ketika sudah seperti ini ternyata oh iya, ternyata apa yang dikatakan orang tua kita benar. Nah, ini yang ke-10 ini adalah hal yang mungkin harus kita sadari sebagai orang tua. Maka orang tua harus selalu memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada anaknya. Sebagai anak, ketika kita diberi nasihat, ketika kita diberi wasiat oleh orang tua kita, entah itu orang tua kandung atau orang yang dianggap sepuh yang bisa memberikan nasihat terbaik, maka kita harus dengarkan dan kita perhatikan. Sebisa mungkin kita ikhtiarkan, kita lakukan kalau hal-hal nasihat atau wasiat itu wasiat yang baik untuk kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin apa yang saya sampaikan sudah pernah disampaikan oleh ustadz atau ulama kiai yang lain, tapi ini sebagai pengingat kita tentang wasiat Rasulullah kepada seorang anak. Ternyata wasiatnya sangat dalam sekali, dan semoga kita selalu mendapatkan wasiat-wasiat dari Rasulullah, dari ustadz-ustadz yang lain, sehingga kita selalu mendapatkan jalan yang benar ketika kita dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan sempit, sehingga kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.